Haleluya. Selamat pagi adik-adik, dimanapun kalian berada. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini, kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersukacita. Kita sama-sama bergerak memuji nama Tuhan. This is the day
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. The joy of the Lord is my strength. 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 Ha 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 ha. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. 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 Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Yesus. Tuhan Yesus, sungguh firman-Mu adalah yang kami butuhkan di saat-saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga urapi kami semua, berikan kami hikmat untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hai adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah sekarang, pasti ada di rumah ya. Puji Tuhan, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan yang sehat, tetap semangat sekalipun belum bisa ke sekolah, apalagi bersekolah minggu. Dan semoga kalian semua ada di dalam lindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yuk kita baca firman Tuhan. Barangkali ada di antara adik-adik yang ada di rumah sekarang lagi pegang Alkitab. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kakak akan bacakan, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi
Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dibacakan barusan tentang gadis-gadis, di sini diceritakan ada 10 orang gadis. Mereka membawa pelita mereka untuk menyambut atau menyongsong mempelai laki-laki. Nah, di dalam kisah ini, 10 gadis-gadis ini dibagi dalam 2 kelompok. 5 yang disebut bodoh, kemudian 5 yang disebut bijaksana. Jadi di sini ada 2 kelompok. 5 bodoh dan 5 bijaksana. Kenapa yang 5 ini disebut gadis-gadis yang bodoh? Nah, waktu mereka lagi mempersiapkan diri untuk menyambut, untuk menyongsong mempelai pria, rupanya cerita ini mereka lagi mempersiapkan diri. 10 gadis-gadis ini, mereka itu lagi mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai pria nantinya akan masuk ke ruang perjamuan nikah. Nah, mereka lagi mempersiapkan diri, yang bodoh dan yang bijaksana. Nah, yang bodoh ini, mereka ini membawa pelita atau lampu, tetapi mereka tidak membawa minyak. Sementara 5 gadis yang bijaksana ini, selain mereka membawa pelita atau lampu, mereka juga membawa minyak di dalam botol kecil. Nah, sehingga mereka itu disebut 5 gadis yang bijaksana. Menyediakan bukan hanya pelita, tetapi juga mereka menyediakan juga hal yang penting lainnya, yaitu minyak. Minyak nantinya untuk apa? Nah, minyak nanti kalau pelita mereka itu sudah, minyak di dalam pelita itu sudah hampir kosong, maka minyak yang mereka sediakan ini diisi di dalam pelita itu, diisi di dalam lampu itu, supaya lampunya tidak padam. Nah, setelah mereka sudah mempersiapkan diri, menyambut atau mereka menyongsong mempelai pria itu,
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dituliskan oleh Alkitab. Karena ini mempelai ini sudah ditunggu-tunggu, udah lama ditunggu-tunggu, belum juga datang. Akhirnya mengantuklah mereka semua. Baik gadis-gadis yang bodoh maupun gadis-gadis yang bijaksana, semuanya mengantuk. Karena mereka sudah lama menunggu, barangkali sudah capek. Karena waktu itu sudah malam. Wah, mereka sudah ketiduran. Nah, apa yang terjadi? Tengah malam, ada suara yang datang. Ada orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Nah, itu ada di tengah malam. Kemudian yang terjadi, semua gadis-gadis ini, baik yang bodoh maupun yang bijaksana, semuanya bangun. Wah, mereka bangun, kemudian mereka membereskan semua pelita mereka. Apa yang terjadi? Yang bodoh ini, pelita mereka atau lampu mereka ini sudah hampir padam. Sedikit lagi padam lampunya. Sedikit lagi pelita mereka mati. Sementara mempelai ini sudah mau masuk ke ruang pernikahan. Aduh, kemudian yang bodoh ini berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Tolong dong, berikan kami minyak. Ini pelita kami udah hampir padam." Nah, yang bijaksana bilang begini, tidak bisa. Karena tidak cukup. Minyak ini hanya untuk pelita kami. Lebih baik kalian pergi ke tukang jual minyak. Beli di sana. Pergilah 5 yang bodoh ini untuk membeli minyak. Nah, apa yang terjadi? Waktu mereka berangkat, pergi untuk mencari minyak, datanglah mempelai yang ditunggu-tunggu itu. Datanglah mempelai yang sudah lama mereka nanti-nantikan itu. Nah, waktu mempelai ini datang, 5 yang bijaksana ini, mereka telah siap sedia untuk masuk di dalam pernikahan. Masuklah mereka ke ruang perkawinan itu. Setelah mereka masuk ke ruang perkawinan itu, bersama dengan mempelai pria itu yang mereka tunggu-tunggu, pintu ditutup. Jadi pintu di ruang perkawinan itu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang bodoh itu. Mereka datang, pintu sudah tertutup. Kemudian mereka ketuk. Ketuk-ketuk. Mereka berkata, "Tuhan, Tuhan, tolong bukakan kami pintu." Mereka ketuk-ketuk, minta supaya pintu dibukakan. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik, Tuhan itu berkata kepada gadis-gadis yang bodoh itu yang ada di luar. Tuhan ini bilang begini, "Aku tidak mengenal kalian." Tuhan itu bilang begitu, "Aku tidak mengenal kalian." Aduh, coba adik-adik bayangkan, apa kira-kira yang dirasakan oleh gadis-gadis yang bodoh itu. Mereka yang ada di luar itu. Mereka sedih, mereka kecewa, barangkali mereka nangis. Karena mereka tidak bisa ikut di dalam perkawinan itu. Mereka tidak bisa ikut di dalam pesta itu. Pesta perkawinan. Nah, firman Tuhan berkata,
Itu sebabnya kita harus siap sedia dan harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan mempelai itu akan datang. Kapan mempelai itu akan tiba, kita tidak tahu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita harus siap sedia. Nah, kalian mau tahu arti rohani dari cerita ini? Siapa mempelai laki-laki itu yang ditunggu-tunggu oleh gadis-gadis ini? Baik yang bodoh maupun yang bijaksana, mereka akan menanti. Mereka menunggu kedatangan mempelai pria itu. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu siapa mempelai pria itu? Nah, mempelai pria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah mempelai pria yang ditunggu-tunggu oleh 10 gadis itu. Nah, arti rohani dari gadis-gadis ini, siapa sebetulnya gadis-gadis ini? Kemudian adik-adik, dari cerita ini, penyebab sehingga gadis-gadis yang bodoh itu mereka tidak bisa masuk ke ruang perjamuan, ke ruang pernikahan itu adalah karena mereka tidak menyediakan minyak sebagai persiapan untuk pelita mereka. Kalau satu saat pelita mereka nanti akan padam. Mereka tidak menyediakan pelita itu. Mereka tidak menyediakan minyak itu. Nah, kita mau cari tahu apa arti daripada minyak itu. Nah, mari kita buka di dalam Alkitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Adik-adik yang ada di rumah, yang lagi menonton siaran ini, barangkali yang ada yang pegang Alkitab, mari kita buka 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Cerita di sini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisikan minyak, kemudian mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan Alkitab berkata, sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Setelah minyak itu dituangkan, minyak itu disiram kepada Daud. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi minyak di sini gambaran daripada roh Tuhan atau yang kita lebih kenal Roh Kudus. Jadi minyak yang ada di sini melambangkan Roh Kudus. Adik-adik, siapa di sini yang sudah penuh dengan Roh Kudus? Siapa di antara kalian yang penuh dengan Roh Kudus? Jadi penyebab gadis-gadis yang bodoh ini tidak bisa masuk ke perjamuan, ke ruang pernikahan itu karena mereka tidak memiliki minyak. Atau arti rohani di sini, mereka tidak memiliki Roh Kudus. Atau lebih lagi, mereka tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mereka di sini tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi, gadis-gadis yang bijaksana di sini, arti rohaninya adalah
orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, atau orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa masuk ke ruang pernikahan dengan anak domba Allah. Kita akan masuk ke ruang pernikahan dengan mempelai laki-laki yang kita tunggu-tunggu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu ayat lagi akan kakak bacakan. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14 berkata begini. Roma 8 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi adik-adik, kita harus memiliki minyak itu. Kita harus memiliki Roh Kudus itu. Kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus itu, supaya apabila mempelai laki-laki itu datang, kita siap sedia masuk ke ruang pernikahan bersama dengan mempelai pria itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pasti adik-adik tidak mau menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh itu. Tetapi kita semua mau menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang menyediakan pelita dan juga menyediakan minyak itu. Siap sedialah selalu. Tuhan berkati adik-adik sekalian. Immanuel, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Kita berdoa ya, tundukkan kepala, tangan dilipat, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, cerita tentang 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana yang menantikan mempelai pria itu, menyediakan pelita dan minyak juga, sehingga bisa masuk ke ruang perkawinan bersama dengan mempelai yang ditunggu-tunggu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak-Mu, penuhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup berjaga-jaga, hidup setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia memuji Tuhan, setia berdoa, setia dalam hal melakukan kebaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak dimanapun mereka berada. Anak-anak yang ada di rumah sekarang, yang mengikuti siaran ini, berkatilah mereka Tuhan. Tolonglah anak-anak ini. Biarlah firman Tuhan sejak usia dini yang mereka dengar, kami percaya sampai mereka dewasa nanti Tuhan, firman Tuhan yang mereka miliki itu Tuhan akan senantiasa membawa anak-anak ini kepada jalan Tuhan. Iman mereka bertumbuh dan kami percaya mereka tidak akan menyimpang daripada jalan-Mu. Tolonglah anak-anak Tuhan, berkati mereka
Sehat-sehatkanlah anak-anak ini Tuhan, bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan orang tua mereka, bapak dan ibu mereka, kakak maupun adik. Biarlah mereka tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Mereka selalu diberikan semangat, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati terus anak-anak ini dengan firman-Mu dari hari ke hari. Terpuji nama Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.